Shalom, damai di hati. Senang sekali saya secara pribadi boleh berjumpa dalam YouTube Gelim Maranatha Pastaten edisi Senin 16 Maret 2026 bersama dengan semua jemaat yang rindu mengikuti persekutuan beribadah di saat ini. Dan oleh karena itu biarlah hadirat Tuhan memenuhi kita semua yang membuka hati dengan syukur untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam perjuangan kehidupan kita hari lepas hari. Dan oleh karena itu sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan jadi kekuatan dalam kehidupan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau yang berkenan sehingga kami boleh menikmati hari ini. Lembaran baru boleh kami nikmati sebagai rasa syukur, menyambut setiap kebaikan-Mu dalam pengharapan akan berkat-berkat, akan kekuatan sukacita, tapi juga setiap kemampuan yang akan terus Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Manakala kami akan berjuang dalam kehidupan ini, kami sangat membutuhkan firman-Mu ya Bapa, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, supaya kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu, karena kami meyakini kebenaran-Mu itu akan memerdekakan dan menghidupkan kami. Oleh karena itu, kami bermohon juga pun pelayakan kami, bentuk hati kami sesuai dengan keinginan-Mu, kasihani dan ampunilah kami, supaya kami layak untuk datang menyembah dan memuliakan Engkau di saat ini. Ini doa kami Bapa, kami menyebut firman-Mu dalam ungkapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-14 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian, dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Demikianlah firman Tuhan hari ini, jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema yang diangkat, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana suasana batin Yesus Kristus setelah mereka berada di Getsemani. Yesus Kristus berada dalam suasana batin yang tidak biasa, yakni takut dan gentar. Yesus Kristus dan para murid menarik diri dan menyendirikan diri dari orang banyak yang menyertai mereka. Dia merasakan bahwa waktu penderitaannya sebagai anak manusia akan diserahkan telah tiba. Suasana batinnya menggambarkan tentang eksistensinya yang sepenuhnya Tuhan dan juga manusia. Dalam suasana batin yang mencekam, Tuhan Yesus Kristus mengajak Yakobus, Petrus dan juga Yohanes untuk memisahkan diri dari murid-murid yang lain. Kepada mereka bertiga, dia menyampaikan apa yang sedang dirasakannya, bahwa hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Nah, tentu bukan tanpa alasan bahwa Yesus Kristus hanya menyampaikan perasaannya pada ketiga muridnya. Kemungkinan besar di antara murid-muridnya Yakobus, Petrus dan juga Yohanes memiliki relasi yang cukup istimewa. Kemungkinan lain mereka bertiga diharapkan akan menjadi pemimpin bagi para murid yang lain. Dalam waktu yang tidak baik-baik saja pada saat itu, Yesus Kristus mengajar bahwa mereka tidak akan selalu mengalami suasana yang tenang dan tanpa goncangan. Ada saat tertentu mereka akan merasakan suasana mencekam seperti yang ia rasakan. Tetapi seburuk apapun suasana yang akan mereka hadapi, tidak menjadi alasan untuk tidak berkomunikasi dengan Tuhan Allah melalui doa. Mereka juga diajarkan untuk selalu saling menopang dan saling menjaga satu dengan yang lain. Karena itu, sebelum ia memisahkan diri dari mereka, ia kembali berpesan agar mereka tetap tinggal bersama dan berjaga-jaga. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai keluarga Kristen, kita pun diajar untuk selalu bersama dan saling mendukung serta menjaga. Tantangan dan pergumulan bagaimanapun yang kita hadapi harus dihadapi bersama sebagai sebuah keluarga. Keluarga Kristen hendaklah benar-benar menjadi basis dari seluruh juang kita di dunia ini. Dalam keluarga Kristen,
kita membangun kehidupan yang mempraktekkan kebaikan, solidaritas, dan semangat berdoa bersama. Sehingga secara bersama berdoa bagi gerejanya, masyarakat, dan juga bagi bangsa. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan hari ini akan semakin memperkuat penghayatan kita dalam perayaan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus. Tuhan Allah kiranya terus menolong kita dan biarlah Dia dipermuliakan dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami terus memuliakan dan mengagungkan akan kebesaran nama-Mu. Kerelaan-Mu datang ke dunia ini dalam penderitaan melalui Tuhan Yesus Kristus mengajarkan tentang kesetiaan, ketaatan kami sebagai umat yang takut akan Engkau. Biarlah di perjuangan kehidupan kami yang akan kami tempuh di tengah-tengah dunia ini, doa menjadi kekuatan kami. Manakala kami menghadapi tekanan, penderitaan, pergumulan, sakit, duka cita, apapun itu yang harus kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, biarlah kami semakin dikuatkan di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan yang harus kami hadapi. Kami tidak akan meninggalkan keyakinan iman kami. Justru melalui setiap pergumulan hidup, kami diajarkan untuk tetap setia dan bertahan terus dalam tekad dan harapan yang terbaik untuk mempersembahkan kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Karena terlalu besar dan terlalu ajaib akan bukti tanda cinta kasih-Mu bagi kami semua. Ketika di dalamnya kami sementara dan sedang menghayati akan penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib. Biarlah makna penderitaan Kristus akan menjadi satu kekuatan dan semangat yang lahir dari perjuangan iman untuk tetap sabar, kuat, mampu menghadapi berbagai apapun dalam kehidupan ini. Sehingga Engkau kiranya mendapatkan persekutuan keluarga yang kuat di dalam iman, suami dan istri yang tekun untuk mengajak anak-anak dalam persekutuan doa bersama. Bagaimana menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan dan segalanya. Karena kami tahu Bapa, kami tidak bisa berbuat apapun tanpa Engkau. Tetapi di dalam Engkau segala sesuatu kami yakini tidak ada yang mustahil. Engkau yang menyemangati kami, Engkau yang menghibur kami, Engkau yang menguatkan kami. Manakala kami harus diperhadapkan dengan realitas kehidupan di tengah-tengah dunia ini menghadapi keadaan yang rumit. Tetapi di dalamnya semua terasa ringan di Kalvari. Karena Engkau telah memikul setiap beban dosa kami. Sehingga di dalam keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami terus bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau masih mengasihi kami semua. Kami merindukan pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini yang terus mewartakan firman-Mu akan terus diberkati. Gereja Masehi Injili di Minahasa yang terhimpun bersama sebagai umat Tuhan yang mau hidup kudus, hidup dalam kesetiaan kepada-Mu diberkati. Dari aras sinode, aras wilayah, dan aras jemaat. Pelayan khusus yang melayani sebagai diaken, penatua, guru agama, dan pendeta diberkati dalam Tuhan. Semakin memantapkan perjuangan iman untuk melayani Engkau dalam sukacita. Semua jemaat, persekutuan hidup orang-orang percaya diberkati, yang tentu di dalamnya kami meyakini Engkau akan terus dimuliakan. Firman-Mu akan terus diberitakan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Sambil kami berdoa Bapa, dalam persekutuan berbangsa dan bernegara Engkau berkati. Para pemerintah yang ada Engkau berkati, untuk mereka menjalankan tanggung jawab iman dengan baik, mengayomi, mensejahterakan, menghadirkan kerukunan dan kedamaian, sehingga dari sinilah terpancar kebaikan dan kemuliaan Tuhan dalam persekutuan hidup bermasyarakat yang terus diberkati. Sambil kami menaruh pengharapan hidup kami dan keluarga kami di hari ini hanya di dalam Engkau. Ketika pun ada yang akan melaksanakan tugas pekerjaan, Engkau berkati, agar segala sesuatu yang dikerjakan boleh terlaksana dengan baik karena pertolongan-Mu. Sambil kami doakan bagi jemaat Tuhan yang hari ini menikmati rasa syukur karena merayakan hari ulang tahun pernikahan dan hari ulang tahun kelahiran. Semakin disempurnakanlah segala ungkapan syukur di dalam berkat-berkat-Mu untuk mereka merasakan bahwa ternyata kebaikan Tuhan boleh mereka rasakan dan nikmati di hari ini. Kami pun percaya Engkau melawat dan menganugerahkan semangat hidup bagi mereka yang sakit, yang mungkin sementara mengikuti RHK ini maupun yang dirawat di rumah sakit di rumah mereka masing-masing. Ya Bapa, teguhkan dan kuatkan iman mereka. Jangan biarkan pergumulan sakit merampas sukacita mereka untuk berpengharapan sembuh, kuat kembali, sehat di dalam anugerah kemurahan-Mu. Sehingga kami yakin dan percaya di dalam pertolongan-Mu mereka menyaksikan dan melihat akan hidup
yang telah Engkau anugerahkan. Sehat kuat, penuh semangat untuk menapaki hari hidup yang telah Tuhan nyatakan dan sediakan di saat ini. Terima kasih Bapa, kami pun percaya Engkau terus berkati pelayan khusus dan jemaat demi Mantap Pastaten, bahkan tim multimedia yang mempersiapkan renungan harian keluarga ini. Semoga renungan harian keluarga ini, tetapi juga dalam doa beribadah bersama di saat ini, boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan, setiap hati yang terbuka untuk menyambut kehadiran Kristus Tuhan kami. Dari situlah kemuliaan-Mu akan hadir dan memberkati kami semua. Kalaupun hari ini kami akan menunaikan tugas pekerjaan kami memohon penyertaan-Mu, sehingga segala sesuatu diberkati untuk memuliakan Engkau, diberkati untuk menjadi berkat. Maka ini doa kami Bapa, ini ungkapan syukur kami di hari ini. Doa dan harapan iman ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan, sumber kekuatan, juru selamat hidupan kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah kita telah mengikuti renungan harian keluarga melalui YouTube Jemaat Gereja Maranatha Pastaten. Semoga ini semua boleh memberkati kita semua. Selamat ya menyambut hari ini dalam anugerah berkat Tuhan. Tuhan berkati kita dan berkati seisi keluarga kita di hari ini. Shalom dan damai di hati.